Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari materi pertama yakni dakwah. Jadi pada pembahasan kali ini kami akan membahas pengertian dakwah, dalil nakli dakwah, adab berdakwah, dan media dan manajemen dakwah. Selanjutnya adalah pengertian dari dakwah. Merujuk ke arti bahasa, kata dakwah merupakan masdar atau kata dasar dari kata da'a yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut da'i untuk laki-laki dan da'iyah untuk perempuan. Tersimpul dari pengertian tersebut, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam, agar tercapai pola hidupnya yang lebih baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya berupa tablik, khutbah, ataupun majelis taklim. Dakwah cakupannya sangat luas, seluas kehidupan setiap umat muslim. Dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah, tetapi setiap perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam, seperti berpakaian menutup aurat, tidak menyontek saat ujian, berbicara yang santun dan sopan, menghindari berita hoaks, rajin bersilaturahmi, itu semua sudah bagian dari dakwah. Adapun dalil nakli dakwah yakni Quran Surah Al-Imran, surat ketiga ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, adapun dalil nakli dakwah yakni Quran Surah An-Nahl surat ke-16 ayat 125, Quran Surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 67, Quran Surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 87 yang isinya tentang segala yang terkait dengan dakwah. Dakwah itu bagian kehidupan beragama, ia merupakan kewajiban agama bagi para pemeluknya. Itulah sebabnya dakwah bukan sekadar dari inisiatif pribadi, tetapi harus ada sekelompok orang atau ta'ifah yang menjadi juru dakwah. Wujud dakwah juga bukan hanya usaha peningkatan kapasitas keberagaman, tetapi harus menembus aspek kehidupan, sehingga gerakan dakwah mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Selanjutnya ada adab berdakwah. Yang pertama, dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapannya yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. 2. Dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif seperti damai dan menentramkan tanpa kekerasan, dan edukatif seperti memberi pengajaran, iktibar, dan pelajaran hidup. Yang ketiga yaitu dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Seperti Allah berfirman yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl, surah ke-16 ayat 125. Selanjutnya, apa sih tujuan dakwah itu? Jika merujuk kepada Quran Surah An-Nur, surat ke-28 ayat 55, maka tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam 1. Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan kemusyrikan atau tauhid, dan ini termasuk tauhid atau akidah. Yang kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan ikhlas atau syariah. Selanjutnya, mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ini merupakan amal ibadah atau muamalah. Dan selanjutnya adalah berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah SAW yang merupakan akhlak atau ihsan. Selanjutnya adalah sasaran dari dakwah itu sendiri. Yang pertama yaitu memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya dari baik menjadi yang terbaik. Sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekedar mengejar formalitas menuju ke substansi sehingga profil mukmin yang sejati menjadi nyata adanya. Dan yang kedua yaitu mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik,
serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalannya melalui taubatan nasuha, sehingga derajat, harkat, dan martabat manusia yang sudah terpuruk dan jatuh ke lembah nista dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar. Nah, dakwah juga punya medianya loh untuk menyalurkan dari pendakwah kepada pendengarnya. Jadi, penggunaan media dakwah tentu menjadi hal yang niscaya, apalagi kondisi masyarakat modern atau yang bisa kita kenal dengan Gen Z yang ingin serba cepat, canggih, dan mudah. Sebab itu, media dakwah yang digunakan mencirikan anak zamannya. Tidak konvensional, apalagi hanya sekedar ceramah dan mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. Setelah itu bubar tanpa bekas. Tidak seperti itu ya. Meskipun demikian, media dakwah yang dapat dipakai bisa dalam bentuk yang paling sederhana. Misalnya terbatas pada media lisan dan tulisan. Tetapi, semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, media dakwah pun semakin lengkap, beragam, multi aspek dan sektor, serta memiliki daya jangkau yang semakin luas. Selanjutnya, media dakwah untuk masa kini dapat digunakan seperti media elektronik. Itu tuh bisa seperti media sosial, TV, radio, dan internet, maupun media cetak yakni buku, jurnal, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui apa saja media dari dakwah itu sendiri, selanjutnya ada manajemen dakwah. Jika bercermin dari dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, semuanya dimulai dari diri sendiri melalui sikap dan perilaku atau akhlak yang terbaik, tutur kata yang santun dan sopan, pergaulan yang damai dan menenteramkan, sampai pada menghindari cara-cara kekerasan, ketakutan, dan paksaan. Seperti pada isi kandungan Quran Surat Al-Qalam surah ke-68 ayat 4 dan Quran Surat Al-Fat surah ke-48 ayat ke-8 serta Quran Surat At-Taubah surah ke-9 ayat 128. Pada saat berdakwah, Rasulullah SAW menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pastinya dengan lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Yang kedua, bermusyawarah dalam segala urusan termasuk urusan dakwah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Yang keempat, lapang dada dan sabar. Yang kelima, kebulatan tekad. Dan yang keenam, bertawakal. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua terkait tablik. Submaterinya ada pengertian, dalil nakli, ketentuan tablik, tata cara tablik, dan terakhir praktik tablik. Materinya ada pengertian, dalil nakli, ketentuan tablik, tata cara tablik, dan terakhir praktik tablik. Nah, menurut tinjauan bahasa, kata tablik berasal dari kata baliga yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Makna lainnya, tablik ialah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan isi pesan tersebut dan tidak disertai dengan rukun seperti khutbah ceramah. Fokusnya kepada pengalaman isi pesan, maka tablik harus dikemas secara menarik, tidak membosankan, tidak menggurui, tidak menyimpang dari substansi dan disampaikan secara sopan santun. Nah, di sini ada dalil naklinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yuballighuna risalatullahi wa yahsyaunahu wa la yahsyauna ahadan illallah wa kafa billahi hasiban. Yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah atau para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 39. Perhatikan juga isi kandungan dari beberapa ayat Al-Quran berikut ini. Misalnya Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 99, Quran Surat Ar-Ra'd yang surat ke-13 ayat 40, dan Quran Surat Al-Nahl surat ke-16 ayat ke-35 yang isinya tentang tablik. Nah, kita masuk ke ketentuan tablik. Yang pertama, dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Dan yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaah.
Yang ketiga ada mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Nah, yang keempat, materi tablik yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk aspek psikologi dan sosiologi para jemaah. Dan yang terakhir ada tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kita masuk tata cara tablik. Tata cara atau strategi tablik harus merujuk ke teladan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam melaksanakan dakwah atau tablik. Menurut sejarah Islam, teladan dalam bertablik yaitu yang pertama, mengajak orang terdekat terlebih dahulu menuju profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada masyarakat luas. Quran Surat Asy-Syaff surat ke-61 ayat 2-3. Lalu ada Quran Surat Al-Luqman, surat ke-31 ayat 12-19. Dan yang kedua ada dekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Karena itu perlu pendekatan dan strategi yang beragam, apalagi kondisi saat ini serba cepat, praktis, dan canggih. Semua itu mengharuskan adanya perubahan dalam tablik. Quran Surat Al-Mudatsir surat ke-74 ayat 1-7. Yang ketiga, ada mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tablik dapat terlaksana dengan baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua lapisan masyarakat, serta adanya segmen tablik yang jelas antara mubalik dengan yang lain, sehingga semua lapisan masyarakat terkena sasaran tablik. Quran Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-2. Nah, terakhir kita masuk ke praktik tablik. Sebagai bagian dari peragaan atau praktik bertablik, maka ada tahapan-tahapan, langkah-langkah yang harus diikuti, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Rujuklah dan pelajari materi tablik agar sesuai dengan kebutuhan jamaah atau audiens. Yang kedua ada tahap pelaksanaan, yaitu informasi yang disampaikan harus yang praktis, singkat, dan serba cepat, dengan tetap mengedepankan bahasa yang sederhana, mengajak jamaah berdiskusi dan mengandalkan logika dan akal sehat, melibatkan juga mata hati, serta menghindari gaya menggurui, menekan, apalagi memaksa. Materi tablik juga harus disampaikan secara terbuka, utuh, dan komprehensif, sehingga jamaah dengan kesadaran diri dapat menerima ajaran Islam dan menemukan sendiri kebenaran itu. Hindari upaya memaksa, apalagi menggunakan kekerasan, tidak terkesan menggurui, dan mempertimbangkan juga waktu yang tersedia. Gunakan pula metode yang menyenangkan dengan prinsip 3F, dan fokus, serta tidak berlebihan dalam menggunakan humor atau jenaka. Nah, terakhir ada tahap konsolidasi, yaitu upayakan adanya pemantapan pemahaman materi tablik dalam bentuk kesimpulan atau resum. Dan hal-hal apa saja yang harus ditindaklanjuti biasanya dikenal dengan RTL atau rencana tidak lanjut. Agar setiap jamaah ada kesadaran diri untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas amal, dan tidak kalah pentingnya tidak terjadi bias pemahaman bagi jamaah atau audiens sebelum mengakhiri kegiatan tablik. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan materi tentang tablik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, itu adalah khutbah. Nah, pertama ini ada pengertiannya. Merujuk pada makna bahasa, ada beberapa pengertian. Yang pertama, kata khutbah jika berasal dari kata mukatabah itu berarti pembicaraan. Lalu yang kedua, jika berasal dari kata al-khutbu berarti perkara besar yang diperbincangkan. Dan yang ketiga, khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Nah, sementara
jika kita lihat dari pengertian pada istilah, khutbah itu adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Dan juga kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Nah, lalu pelaksanaan khutbah. Umumnya, pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. Lalu yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya pada khutbah sholat Idain atau Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu sholat kusuf dan sholat kusuf. Lalu sholat istisqa dan khutbah saat wukuf di padang Arafah. Dan yang terakhir, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Nah, lalu ada syarat khotib. Yang pertama, khotib merupakan Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Lalu yang kedua, khotib mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Dan yang ketiga, suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta auratnya tertutup. Nah, yang keempat, tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Nah, yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Lalu suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah-jamaah. Dan terakhir, berpenampilan rapi dan sopan. Nah, lalu ada beberapa syarat-syarat khutbah. Yang pertama, khutbah sholat Jumat itu dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Nah, selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat. Nah, ini berbeda dengan khutbah sholat Idain, sholat kusuf, dan sholat kusuf, serta sholat istisqa yang dilaksanakan setelah sholat. Lalu yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri. Namun, jika khotib merasa tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk. Lalu, khotib duduk sebentar di antara dua khutbah. Lalu suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Saat sekarang ini, pengurus masjid dapat menggunakan pengeras suara, televisi, atau monitor, sehingga jamaah yang berada jauh atau di ruangan lain dapat melihat dan mendengar khotib. Lalu tertib, yakni dimulai khutbah pertama, dilanjutkan ke khutbah kedua. Lalu ada beberapa syarat untuk khotib. Yang pertama itu harus membaca hamdalah pada kedua khutbah. Lalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah. Lalu yang keempat, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Nah, ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Yang kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Lalu rukun khutbah. Yang pertama, khotib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Lalu yang kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi, misalnya di atas mimbar. Yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. Yang keempat, khotib hendaklah memperpendek khutbahnya. Nah, jangan terlalu panjang, sebaiknya sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. Yang kelima, khotib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Yang keenam, khotib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin. Lalu adab sholat Jumat. Yang pertama itu menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya." Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62. Surat 62 ayat 9. Nah, itu hindari hadir sesudah khotib sudah berada di atas mimbar dan yang sudah berkhutbah. Karena jika itu dilakukan, tidak dicatat sebagai orang yang mendapatkan keutamaan datangi Jumat lebih awal, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu yang kedua, membiasakan mengisi saf terdepan yang masih kosong. Lalu lakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa, membaca sholawat Nabi SAW atau membaca Al-Quran dengan suara pelan sebelum khotib naik mimbar. Yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama, jangan berbicara termasuk menegur jamaah lain. Apabila mengantuk atau tidur, akibatnya Jumatnya menjadi sia-sia, termasuk tidak memahami isi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ribuan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuwajahah di sini yang insya Allah penuh barokah dan dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salawat serta salam sehingga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat uzma nanti kelak di yaumul kiamat. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Banu Pradipta Harwinantio dan rekan saya. Nama saya Pramana. Di sini kami bertugas sebagai pembawa acara akan membaca susunan acara muhadharah pada siang hari ini. Acara yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan kalam ilahi dan sari tilawah. Acara yang ketiga adalah pembacaan sholawat, kemudian khutbah Jumat menempati acara keempat. Acara yang kelima adalah musik islami. Acara yang keenam adalah ceramah, doa dan penutup merupakan penghujung acara. Demikian tadi susunan acara muhadharah pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan bismillah. Dan semoga dengan dibacakannya bismillah nanti, acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan dan mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang insya Allah akan dipimpin oleh Muhammad Rafi dan Marsha Nurul. Pada Rafi dan Marsha kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahlihi ma'itan fakarihtumuh wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Rafi dan Marsha yang telah memimpin pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah tadi kita semua dimasukkan sebagai golongan umat Nabi dan mendapat syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Acara ketiga yakni penampilan pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Fajar, Rafa, Altaf, Jaki, dan Dafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman aman ala sayyidina Muhammadin ilhadi tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil raqaidu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin
tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'kunillah. Masya Allah, terima kasih kepada Fajar, Rafa, Altaf, Zaki, dan Dafa yang telah menampilkan sholawat. Acara selanjutnya yaitu khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh Muhammad Reza. Pada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu yusallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nabi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usihi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa qad fazal ba'du muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah ini kami hendak membahas tentang persoalan yang sangat penting dalam menentukan kebahagiaan seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tema penting ini adalah tentang husnuzan pada Allah Ta'ala atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzan pada Allah Ta'ala merupakan ibadah hati yang sangat mulia. Akan tetapi masih banyak orang yang tidak memahami dengan pemahaman yang benar sesuai penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah baik secara ucapan maupun perbuatan. Sungguhnya husnuzan pada Allah Ta'ala adalah meyakini apa yang layak untuk Allah baik dari nama, sifat, perbuatannya. Begitu juga meyakini apa yang terkandung dari pengaruhnya yang besar. Siapa yang mengira bahwa husnuzan pada Allah itu tidak perlu diiringi dengan amal perbuatan, maka ia telah keliru serta tidak memahami ibadah ini dengan cara pandang yang benar. Berprasangka baik kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban atau dengan melakukan kemaksiatan itu tidak ada manfaatnya. Misal saja ada orang yang melaksanakan sholat semuanya sendiri. Kalau sedang rajin, sholat. Kalau sedang malas, tidak sholat. Dengan prasangka bahwa Allah itu Maha Pengampun, insya Allah nanti Allah akan memahami dan memaafkan dirinya. Atau sebaliknya, ada orang yang terus-menerus berkubang dalam kemaksiatan dan dosa besar tanpa merasa takut dan berdosa, baik berbuat zina, berjudi, mencuri dan seterusnya. Karena dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dan rahmatnya melebihi murkanya. Allah Ta'ala pasti akan mengampuninya meskipun tidak bertobat sampai mati. Siapa saja yang berprasangka seperti itu, maka dia termasuk orang yang telah terpedaya, memiliki pengharapan yang tercela serta keinginan yang mengada-ada dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu membahayakan dan membinasakan. Masyiral muslimin rahimakumullah, husnuzan pada Allah merupakan persoalan yang sangat urgent bagi setiap orang muslim.
Syekh Abdurrahman bin Sa'ad Asy-Syatari menerangkan urgensi dari husnuzan pada Allah sebagai berikut. Husnuzan pada Allah merupakan salah satu tanda bukti keimanan kepada rububiyah Allah Ta'ala, bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pencipta, Maha Memiliki dan Maha Pengatur. Dialah yang berhak untuk beribadah, diibadahi. Siapa yang memohon pertolongan kepada Allah dan berlindung kepadanya semata-mata, maka sungguh dia telah berbaik sangka pada Allah, termasuk ke dalam husnuzan kepada Allah dalam menjauhi syirik besar maupun kecil, syum'ah dan riya, serta apa saja yang mengurangi tawakal pada Allah. Husnuzan pada Allah adalah ibadah yang agung yang menyatukan 4 rukun besar ibadah, yaitu cinta, pengagungan, harap, dan takut. Husnuzan pada Allah merupakan kesempatan tawakal. Husnuzan pada Allah merupakan optimisme yang baik yang Nabi SAW merasa takjub dengannya. Husnuzan pada Allah juga meyakini merupakan bukti iman seorang pada qada dan qadar dengan keempat tingkatan, yaitu ilmu, penulisan, penciptaan, dan masyiah atau kehendak. Masyarul muslimin rahimakumullah, berikut ini kutipan pandangan sebagian ulama mengenai husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat mereka penting untuk diketahui agar memiliki persepsi yang benar tentang husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang tokoh ulama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, demi Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Tidak ada suatu anugerah pun yang dapat seorang mukmin yang lebih baik dari husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Demi Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, tidaklah seorang hamba berbaik sangkanya karena kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Husnuzan Billah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah adalah tokoh terkemuka ulama tabi'in. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguhnya seorang mukmin ketika berbaik sangka kepada Tuhannya, maka dia akan berbuat baik. Sementara orang munafik, dia berbuat sangka buruk kepada Tuhannya sehingga dia melakukan amal keburukan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ulama besar mazhab Hanbali abad 8 Hijriah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang memperlihatkan masalah ini dengan sangat cermat, niscaya mengetahui bahwa husnuzan pada Allah adalah berbuat baik itu sendiri. Sebab yang menjadikan amal seorang hamba itu baik adalah karena dia memiliki prasangkaan bahwa Tuhan yang akan memberi balasan dan pahala dari amalnya, serta menerimanya, sehingga yang mendorong dia untuk beramal adalah prasangka baik tersebut. Setiap kali baik dalam prasangkanya, maka semakin baik pula amalnya. Jika tidak demikian, maka husnuzan yang diiringi dengan sikap suka mengikuti hawa nafsu adalah kelemahan. Secara umum, husnuzan akan mengantar seseorang melakukan sebab keselamatan. Sedangkan kalau melakukan sebab kebinasan, berarti dia tidak berprasangka baik. Al-Jawabu Al-Kafi halaman 13-15. Masyarul muslimin rahimakumullah, husnuzan pada Allah memiliki banyak buah yang agung yang sangat didambakan oleh setiap muslim. Hal ini sesuai dengan nilai ibadah ini sendiri yang juga agung. Di antara buah husnuzan pada Allah adalah sebagai berikut. Hati menjadi ketentraman atau telah matilah rasa putus asa dari diri yang berhusnuzan pada Allah. Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia sangkakan pada Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Yadi bi khairu bi anna dzalika dunah wajala azallahu atau ila donna wajala azabillahi abdu yahsinu la ghayruhu ilahula waladi." Demi Allah yang tidak ada berhak diibadahi kecuali Dia, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan memberikan kepadanya sesuai sangkanya, karena kebaikan itu ada di tangan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Husnuzan Billah. Husnuzan pada Allah Azza wa Jalla menguatkan hati dalam beramal. Husnuzan pada Allah akan menjadi sebab husnul khotimah, sedangkan suudzon pada Allah merupakan sebab dari su'ul khotimah. Sebagian orang soleh mengatakan, gunakanlah husnuzan pada Allah Azza wa Jalla di setiap cobaan yang menimpamu agar bisa menghilangkan, karena itu lebih dekat kepada jalan keluar.
Hati akan senantiasa, jiwa merasa aman serta diliputi rasa bahagia karena keridhaan terhadap takdir Allah Ta'ala serta petunjukan Tuhan. Hati seorang mukmin yang husnuzon pada Tuhannya diharapkan akan senantiasa dalam keadaan baik, dalam situasi yang menyenangkan maupun menyusahkan. Orang yang husnuzon pada Allah, amal perbuatannya akan menjadi baik. Hal sebagaimana dijelaskan oleh tokoh ulama tabi'in Hasan al-Basri. Amala fasa'a duna ahsa'a huna fiki wa ina amala wa khasna bi rabbihi duna ahsana mu'minin. Sungguhnya orang beriman itu berbaik sangka kepada Tuhannya sehingga dia melakukan kebaikan, sedangkan orang munafik itu berburuk sangka kepada Tuhannya sehingga dia melakukan keburukan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu yushollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fasallu wa sallim ala sayyidina walidani wal khairi wa imamil mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum wa sallimu taslima. Allahumma wardu anna sahabata ajma'ina wa ana khulafai rasyidina ummati Muhammadin bi khairi wa amra wa asmana wa alaihi wa ana sayyira ashabul bayinati ajma'in wa ana tabi'ina wa ma ya biqahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma wardu anni bi malaikati wa karimati wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izza islama wal muslimin wajil kafri wal firina ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubi muslimin ala haqqi ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dati bainahum wa hidhim subulu salami wansurhum ala duwaki wa'aduhim ya tauki goyro. Allahumma ansur dina wa kitabaka wasnata bibika ya qawiyu wajizu. Allahumma marojaham mahmumina minal muslimina wa nafiki wa nafis korba mukrobina mi muslimina. Allahumma asbih maradai wa mandi muslimina ya rabbal alamin. Allahumma ahsanu iqabi fi amri korbi wa akhrajna min khairi daya wa adabil khairin. Ya hiya ya qawiyun bi rahmatika nastadis asliha sanata kullu. Allahumma adini min suru anfusina wa min sayyiati a'malina wa inda min surati hiya sirabi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi zati wa yusufun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami aturkan, semoga yang menyimak dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kelima, ada musik Islami yang akan dipimpin oleh Lanang. Kepada Lanang kami persilahkan. Bisa moco Quran lan makani
Masya Allah, sangat merdu suaranya. Terima kasih kepada Lanang yang telah menampilkan lantunan musik Islami yang sangat merdu. Acara selanjutnya adalah ceramah yang akan dipimpin oleh Firda. Kepada Firda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur atas rahmat serta kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, bahasan ceramah kita adalah husnudzon kepada Allah. Situasi sedih, situasi kecewa, situasi berat, situasi merasa sendiri, ditinggalkan, diabaikan, gak punya siapa-siapa, terbeban, banyak masalah. Dan dalam situasi itu, kunci untuk kita survive, kunci untuk dapat jalan keluar, kunci untuk dapat keajaiban itu cuma satu. Husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Itu kunci teman-teman. Dan kunci ini adalah kunci paling mudah, bukan kata saya, tapi kata ulama. Ternyata yang paling mudah untuk kita mendapatkan kunci keajaiban itu karena dia nggak butuh effort banget adalah berbaik sangka kepada Allah. Sangat-sangat tidak butuh effort yang berlebihan. Sehingga ketika kita switch sedikit aja pikiran kita yang harus connect dan relate dengan hati kita, nggak boleh pikiran kita husnudzon tapi hati kita enggak. Pikiran kita bilang Allah baik kok, tapi hati kita bilang masa sih? Itu kan meragukan ya. Kalau hati dan pikiran kita udah relate lalu kita husnudzon kepada Allah, di switch sedikit aja dari yang tadinya curiga, buruk prasangka, jadi berubah kepada hal-hal yang baik tentang Allah. Langsung seketika itu juga Allah merubah situasi kehidupan kita. Jadi merubah situasi kehidupan kita itu semudah merubah pikiran kita tentang Allah, teman-teman. Dan itu dahsyat bahwa Allah sayang kita, Allah perhatian sama kita, Allah gak mungkin tega sama kita, bla bla bla. Itu tuh dimunculin sesederhana ngebalikin perasaan dan pikiran kita. Sesederhana itu juga dan semudah itu juga Allah kun fayakun merubah situasi dan keadaan kita. Mudah sekali ternyata. Saya kasih contoh tentang keajaiban husnudzon yang ekstrim dulu nih. Nabi pernah bercerita nanti di hari kiamat ada 4 orang ahli neraka yang mereka itu banyak dosa, kufur, dan durhaka kepada Allah. Ya, mereka itu diazab di dalam api neraka, kemudian setelah sekian lama dikeluarkan dari api neraka untuk dihisap apakah dosa mereka itu udah habis. Ketika 4 orang ini dikeluarkan dari api neraka, kata Nabi, ternyata dosa mereka itu belum habis. Maka kemudian Allah mengatakan, kembalikan mereka ke dalam neraka. Ketika kembalikan mereka ke dalam neraka, tiba-tiba ketika malaikat menarik mereka ke neraka, salah satu di antara mereka itu noleh ke belakang melihat ke Allah, walaupun bagaimana melihat Allah lebih tahu. Dia noleh ke belakang dan mengatakan, ya Allah, ya Robbi, aku tidak pernah menyangka Engkau akan mengembalikan aku ke dalam api neraka. Karena ketika aku dikeluarkan dari api neraka, aku menyangka Engkau telah mengampuni aku. Engkau akan menyelamatkan aku dari api neraka. Engkau akan masukkan aku ke surga. Setelah ini aku tidak pernah menyangka Engkau akan mengembalikan aku ke dalam api neraka lagi. Itu kalimatnya, menyangka. Maka kemudian Allah katakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, benarlah hambaku, masukkan dia bersama 3 orang temannya ke dalam surga. Hanya dengan dia berbaik sangka kepada Allah, yang harusnya dia adalah ahli neraka, tiba-tiba Allah ganti menjadi ahli surga. Sesederhana itu merubah situasi seseorang dari ahli neraka langsung berubah menjadi ahli surga. Hidup kita seberat apapun bukan neraka, nggak seberat siksaan api neraka. Hidup kita itu hanya ujian-ujian, musibah-musibah yang kalau ditimbang dengan api neraka itu tuh nggak ada apa-apanya, bahkan bisa dibilang itu masih nikmat.
Kalau api neraka aja Allah bisa merubah sekejap hanya dengan berbaik sangka kepada Allah, lalu bagaimana dengan hidup kita? Sehingga ketika dia bilang, ya Allah, aku nggak pernah nyangka Engkau akan memasukkan aku lagi ke dalam api neraka. Aku nggak pernah nyangka di sini bukan nuduh ya, tapi dia menyampaikan pikiran dan hatinya. Aku nggak pernah nyangka ya Allah, karena aku pikir Engkau telah mengampuni aku. Mudah sekali bergaul sama Allah. Nggak ada ceritanya kegeeran, tuh nggak ada. Kayaknya aku kegeeran deh, merasa Allah perhatian, ternyata enggak. Merasa Allah sayang banget kayaknya sama kita, ternyata enggak. Nggak ada ceritanya ke Allah tuh kegeeran, kitanya tuh nggak ada. Kegeeran itu menurut saya hanya muncul dalam bergaul dengan manusia. Dan seringnya memang kayak gitu, memang kitanya aja yang GR. Aku kira dia baik sama aku kira dia bakal maafin aku kira ini kan don ya, prasangka kan. Dan kita sebagai manusia selalu aku kira yang baik-baik tentang orang lain. Dan seringnya, walaupun nggak selalu, seringnya kecewa karena dia ternyata nggak kayak gitu. Aku kira dia baik sama aku, ternyata manfaatin. Aku kira dia jujur, ternyata dia dusta. Aku kira dia amanah, ternyata dia khianat. Aku kira dia tulus, ternyata ada udang di balik batu. Selalu aku kira yang don, yang husnudon, tapi seringnya kecewa. Walaupun kita tetap disuruh berhusnudon kepada manusia, tapi beda halnya ketika kita aku kira Allah itu titik-titik, itu beda. Karena nggak akan ada istilah kegeeran. Allah aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sesederhana itu bergaul sama Allah, mudah. Karena ketika tadi orang itu bilang, aku pikir Engkau telah mengampuni aku, maka Allah katakan, kan orang tadi itu bilang kan ya, ya Allah, aku pikir ketika aku dikeluarkan dari api neraka, aku pikir Engkau telah mengampuni aku. Maka Allah katakan saat itu juga, aku mengampuni dia, dan benarlah prasangka dia kepadaku. Masukkan dia ke dalam surga, dan karena dia anna ingdadoni abdibi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Karena semakin baik perasaan kita kepada Allah, itu semakin baik perasaan kita tentang Allah, maka seperti itulah Allah kepada kita, teman-teman. Nah, sekian ceramah dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Firda yang telah menampilkan ceramah. Semoga yang mendengarkan ceramah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini tibalah pada penghujung acara yang akan diisi dengan doa sebagai penutup acara pada siang hari ini yang dihanturkan oleh Al-Maidafa. Namun sebelum doa dihaturkan, di sini kami sebagai MC terdapat kehilafan bagi baik segi kauliyah atau filiyah, maka dari itu kami pribadi mohon ketulusan hati para hadirin untuk memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Maidafa kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memimpin doa penutupan acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nikmahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izatil amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segala rahmat dan nikmat-Mu. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampunan dan bertobat hanya kepadamu.
Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.